sekali. Dola, apakah Kristen sekarang ini adalah pengikut Kristus? Kristen sekarang bukanlah pengikut Yesus melainkan penyembah Yesus. Karena mereka disesatkan oleh Paulus. Mereka dibutakan dengan iman yang salah. Maka mereka tidak paham Bible. Wah, tidak paham Bible. Oh, memang tidak bisa. Memang. Kami ini berpatokan di dalam Alkitab. Yohanes 17:17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Kami tidak berpatokan dengan dia. Jadi Rasul Paulus itu menjadi orang Kristen atau menjadi rasul itu bukan atas kehendaknya sendiri, tetapi oleh pernyataan Yesus Kristus, oleh Tuhan Yesus. Kenapa Anda lebih percaya kepada Dola daripada kami orang Kristen yang mempunyai kitab kami? Kan begitu. Coba kita Iya, baca tapi ya. ini Kisah Rasul. coba sabar ya. Dola, Iya, bagaimana Dola orang tanggapan Kristen. Anda tentang Dola, bagaimana tanggapan Anda tentang Paulus? Dola. Paulus adalah pengajar sesat yang telah dinubuatkan Yesus. Hanya Kristen ini tidak mau jujur. Kalau jujur kosong gereja. Ya. Di Jadi dalam begini ya. Coba sini. sabar. Kan- Jangan jadi begini. Saya berusaha untuk menerima kau punya penjelasan itu karena saya tidak mau mempermalukan kamu di komal saya karena kamu teman saya. Ya. Kalau saya pertegas, saya tidak minta penjelasan dari kamu karena Bible kamu saja saya ragu-ragu apalagi congor kamu. Yang saya tanyakan, saya butuh kejujuran dari kamu. Di dalam Ulangan 18:18, seorang nabi akan kubangkitkan di tengah-tengah kamu dari kalangan saudara-saudara kamu yang sama seperti kamu. Ingat baik-baik ya. Kasihkan saya narasi sedikit. Ketika kamu mengatakan bahwa itu adalah merujuk kepada Yesus, maka kamu akan bertentangan banyak sekali. Yang pertama, yang berkata adalah Tuhan. Tuhan mengatakan seorang nabi akan kubangkitkan di tengah-tengah kamu. Tuhan mengatakan nabi. Kenapa yang datang Tuhan? Nubuatan tentang kedatangan seorang anak manusia, tetapi yang datang Tuhan. Yang kita pesan AC, yang datang kipas angin. Bagaimana bisa begitu? Seorang nabi akan kubangkitkan di tengah-tengah kamu dari kalangan saudara-saudara kamu yang sama seperti kamu, Musa. Sama seperti kamu. Yesus kalian anggap donatur, Musa cuma manusia. Yesus kalian anggap satu-satunya juru selamat. Yesus kalian anggap satu-satunya juru selamat. Musa kalian mengatakan dia bukan juru selamat. Ketika saya mengiyakan, baik, kalau itu kamu mengatakan bahwa itu nubuatan untuk Yesus, baik, saya terima. Terus bagaimana tanggapan kamu di dalam Ulangan 34 nomor 10? Tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Apakah ayat ini kita hapus atau kita tunggu revisi dulu? Sementara kamu tidak bisa menjelaskan apa maksud dari ayat ini. Itu yang kamu jelaskan. Kenapa penjelasan kamu tidak berlandaskan dalil saja? Kamu putar kiri, putar kanan, bro. Kita beragama ini kita punya kitab suci. Gunanya kita punya kitab suci agar satu ketika orang bertanya tentang Al-Quran, orang bertanya tentang Kristen, orang bertanya tentang Islam, kita buka Al-Quran. Kalau orang tanya tentang Islam, kalau orang tanya tentang Kristen, kita buka Bible. Menjelaskan kepada mereka sesuai yang tertulis di dalam Bible. Karena tugas kita manusia itu ketika diberikan firman Tuhan, sami'na wa ta'na, kami dengar, kami taat. Ini kalian sami'na wa ingkar, kami dengar, kami ingkar. Coba, bagaimana tanggapan kamu di dalam Ulangan 34 nomor 10? Kalau kamu mengatakan di Ulangan 18:18 itu adalah nubuatan untuk Yesus. Sementara Yesus ini yang datang, kalian mengatakan donatur, berarti tidak sama seperti Musa. Karena di ayat situ dikatakan, seorang nabi akan kubangkitkan di tengah-tengah kamu dari kalangan saudara-saudara kamu yang Saya sama kan seperti bilang, kamu. Iya, Yesus Sama itu loh. kan Yesus katakan, begini loh, maksudnya bro, jadi begini, kan kenapa saya bilang dia disandangkan gelar yang banyak, dia disebut akulah jalan. Apakah dia itu jalan? Maksudnya jalan seperti yang kita secara Bukan masalah dia itu, katakan Dongo. akulah pintu. Iya, apakah dia Jendiko, pintu? kau ini kodongo sekali kan ya. begitu.
Kan kau bilang tadi apa yang kau bilang tadi? Oke, kutanya sama kamu. Tuhan bisa tidak salah berfirman? Saya ikut narasi kamu nih. Tapi saya tanya, Tuhan bisa tidak salah berfirman? Tidak bisa. Yang Tuhan berfirman itu kedatangan Nabi, betul? Iya, ada masa waktu. Oke, Iya, kedatangan ada pada Nabi. masa waktu. Berarti, oke, yang datang ini Nabi atau Tuhan? Iya, dia katakan Nabi itu. Nabi berarti bukan Tuhan. Itulah aku bilang, apakah itu hanya sekedar Nabi? Tidak. Tidak, dia juga Tuhan. Yang sama seperti Musa. Yang sama seperti Musa. Kamu mau rubah? Iya, sama seperti Musa manusia. Iya, Iya. sama Yang seperti berkata Musa siapa? manusia. Yang berkata siapa? Apakah dia hanya sekedar Yang manusia? berkata Tidak, siapa? kan ada Yang berkata siapa? penjelasan yang lain dong. Yang berkata siapa? Tuhan. Tuhan. Yang datang. Tuhan. Oke, yang datang Tuhan sendiri apa Nabi yang datang? Kok ulang-ulang lagi bertanya? Tidak, yang datang Tuhan apa Nabi? Anda Coba. bertanya kepada saya katakan Tuhan dan Nabi, Tuhan dan manusia. Tuhan dan manusia. Anda bertanya sama Tuhan. saya. Itu Iya, kalau yang datang dia berkata mana sebagai dalilnya? Nabi. Mana dalilnya yang datang Tuhan dan manusia? Mana dalilnya? Mana dalilnya yang datang Tuhan dan manusia? Kasihkan saya. Masa yang Yohanes berfirman 13 ini ayat 13. akan kubangkitkan. Yohanes 13 ayat 13. Yohanes 13. Memang kamu ini tidak paham Bibel. Baca Kisah Para Rasul 13:23. Dalilnya ada di situ. Sembarang kau ini tidak tahu apa-apa kau. Baca, coba baca. Coba baca Kisah Para Rasul 13:23. Baca Kisah Para Rasul 13:23. Tidak tahu apa-apa Yohanes 13:13. Baca Kisah Para Rasul 13:23 tuh. Baca situ. Apa ini? Baca. Untuk dia apa ini? Jadi dan dari keturunannya lah sesuai dengan yang telah dijanjikannya Allah telah membagikan juru selamat bagi orang Israel yaitu Yesus. Seperti yang dijanjikan olehnya Allah telah membangkitkan juru selamat bagi Yesus. Masih ada yang lain? Ada. Akan kutitipkan firmanku di mulutnya dan dia berkata-kata sesuai apa yang aku perintahkan. Baca Yohanes 20 nomor 49. Baca Yohanes 12 nomor 49. Coba baca. Coba baca. Yohanes 12 49 sampai 50. Coba baca. 49 sampai 50. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri tetapi Bapa yang telah mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Terus? Dan 50 Baca dan terus. aku tahu bahwa perintah-perintah itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang kukatakan aku menyampaikan sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Nah, aku akan membangkitkan seorang juru selamat seperti yang dijanjikan di Ulangan 18:18. Kamu dengar baik-baik. Aku akan membangkitkan seorang nabi dari tengah-tengah kamu, dari kalangan saudara-saudara kamu yang sama seperti kamu, dan akan kutitipkan firmanku di mulutnya, dan dia berkata-kata sesuai apa yang aku kehendaki. Yohanes 20 nomor 49, Yesus mengatakan, aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, melainkan daripada dia yang mengutus aku. Terus kamu mengatakan yang datang itu Tuhan manusia. Kamu pikir ini gereja, Iya. kamu mau tipu-tipu di sini? Oke, kutanya sama kamu ya, tugas Tuhan itu sang pemberi firman atau sang penerima firman? Tuhan itu sang pemberi firman atau sang penerima firman? Hah? Sang pemberi firman. Sang pemberi firman. Yesus pemberi firman atau penerima firman? Dalam segi manusia dia menjadi penerima firman. Dalam segi manusia, dia sekalian juga segitiga pemberi samudera firman. sudah. Ya. Yohanes 14 Yohanes 12 ayat 48. Coba baca Yohanes 12 ayat 48. Dikatakan barang Yohanes siapa tidak berapa? percaya kepadaku dan firman yang kusampaikan. Yohanes 12 ayat 48. Oke, sabar. Kita baca teman-temannya. Kita baca teman-teman. Yohanes Ya. berapa? Yohanes 12 ayat 48. Ayat 48. 48 kita baca. 48. Oke. Oke, 48. Barang siapa menolak aku, itu. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman.
Oke. Ya, 49 kamu lupa. 49 lupa. 49 dia berkata-kata sesuai yang dikehendaki siapa? Baca. Oke. Sebab aku berkata-kata bukan dari Iya, diriku jadi begini, sendiri, brother, sini. melainkan daripada dia yang Iya. Terus kau aku- tipu kau di sini. Coba baca. Yohanes 48 kan Yohanes 8 ayat 42 dikatakan, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku sebab aku keluar dan datang dari Allah." Ya, kong di dalam Yohanes 15 ayat 23 ya dikatakan Yohanes 15 ayat 23 apa yang dikatakan oleh Yesus ya, barang siapa membenci aku, itu dikatakan oleh Yesus ya, dikatakan Lah, dia oh, udah dalam nyambung Yohanes kamu 15 ini, ayat 23. Ia membenci juga Bapakku. Itulah relasi ya ilahi loh. Anda Relasi. ingin, kalau Anda Coba- ingin coba- dibenarkan coba dan kamu buka diselamatkan situ. oleh Bapa, ya Anda harus beriman kepada Yesus. Coba. Iya, coba. Anda kalau tunggu saya dulu. Kau dari tadi kasih ayat-ayat tapi kau Oke, tidak oke. paham ayat-ayat itu. Aku bilang tunggu dulu, potong cerita. Jadi kalau kalau Anda ingin dibenarkan ya atau diselamatkan oleh Bapa di sorga, Anda harus beriman kepada Tuhan Yesus. Ya, dalam Yohanes 6 ayat di mana dia 23, Tuhan? 29 yang dikatakan tadi. Di mana dia Tuhan? Di mana dia Tuhan? Hah? Yohanes 13 ayat 13 kan berkatakan, kau menyebut aku guru dan Tuhan. Guru itu sebagai gelarnya, menjadi manusia disebut gelarnya sebagai guru, raja, imam, ya. Tetapi dia kan disebut juga Tuhan. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, memang tepat, akulah guru dan Tuhan. Astagfirullahaladzim, bongoknya minta. Yohanes 6 Kau itu ayat 29 ayat 40 juga. Coba saya baca ya. Astagfirullahaladzim. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, ya, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Ayat 40 mengatakan, Oke. sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal, dan supaya aku memberikan pada hati sama. Jadi orang yang beriman kepada Oke. Yesus, dia akan diselamatkan. Oke, ini baca nih. Di Matius 12:15, Yesus hamba Tuhan. Hamba ini siapa? Tuhan ini siapa? Silakan. Hamba ini siapa? Iya, dia gelarnya sebagai manusia, hamba. Hamba ini Yesus. merujuk kepada siapa? Yesus. Tuhan ini merujuk kepada siapa? Yesus, iya. Bapa. Berarti Yesus hamba Tuhan, berarti Yesus punya Tuhan. Iya, dalam keadaannya sebagai manusia. Terus dalam keadaan sebagai Tuhan, dia punya Tuhan juga. Iya, dia bukan hanya sekedar manusia, tapi dia juga ilahi yang berasal dari Tuhan. Itu yang Yohanes 8 ayat 42. Oke, saya tanya Tuhan, Aku Tuhan ini keluar siapa? dan Bapa datang apa dari Allah. Yesus? Sabar. Tuhan ini merujuk ke Bapa Ya, apa dalam Yesus? Tuhan ini. Hah? Dalam konteks itu ditujukan kepada Bapa. Dalam konteks itu. Oh, ditujukan kepada Bapa. Terus dalam konteks ini Yesus ditunjukkan sebagai hamba manusia. Hamba. Oke, ketuhanannya Iya. ada atau tidak? Ketuhanannya di mana Yesus nih? Itu kan berbicara tentang pelayanan. Sebagai hamba ya melayani. Iya, di mana kepada Bapa di ketuhanannya? sorga. Kan tidak bisa dipisahkan. Ketuhanannya di mana? Ketika dia hamba. Ketuhanannya di mana? Ketuhanannya di mana? Emangnya ketuhanannya itu Iya. bisa terpisah ya? Kalau tidak bisa terpisah, Ya, berarti tetap di sini dia Yesus juga eksis. Tuhan, betul? Dia tetap eksis, iya. Dia bukan sekedar manusia, dia juga Tuhan. Ini Yang bersama-sama dengan berarti di Bapa. sini ini tertulis Yesus hamba Dalam Tuhan hakikatnya. loh. Yes, dalam konteks itu dia sebagai manusia melayani Bapa di sorga. Di Dan dia mana? juga melayani. Oke, coba. Konteks hamba itu Coba apa? kamu. Tuhan. Oke. Tuhan hamba. Oke, Nah, dalam konteks perhatikan ya. itu dia kan Oke. membasuh kaki. Kamu jujur sama murid-muridnya, saya ya. Melayani. Kamu jujur sama saya ya. Iya, sabar. Kamu jujur sama saya. Dari ujung kaki Yesus sampai ujung rambut itu yang mana yang Tuhan? Yang mana yang Tuhan dari Yesus? Yang mana yang Tuhan? Tidak, yang mana? Kamu kan bilang dia kan dua. Itu kemanusiaannya. Ketuhanan dan kemanusiaan. Yang mana? Iya, Tuhan terus itu di Yesus itu yang mana yang Iya, Tuhan? Yang mana iya, yang itu Tuhan? manusia yang kau bilang dari ujung rambut sampai ujung kaki manusia. Iya, yang mana yang Dari ujung Tuhan? rambut sampai ujung kaki itu manusia. Iya, yang mana yang Emangnya Tuhan? dapat Yang lihat mana yang keilahiannya? Tuhan? Tuhannya dapat lihat. Iya, oke, ilahiannya Mana? dapat lihat. Di mana Keilahian- Tuhannya? Menurut Anda keilahian itu dapat Iya, di lihat. mana?
Oke. Kok ujung Di rambut mana sampai yang ujung kaki apa? melihat Apanya yang mana yang Tuhan? Telinga Tuhan. Bukan saya tanya, Ilahiannya. apanya yang Tuhan? Ya, hakikatnya, Begini Jendriko, ya, ya nonton, asalnya, ya nonton asalnya, 9 kali, jangan asalnya terlalu ya biongo. Ini Tuhan. kalau live viral Iya. juga kau ini. Iya. Coba jujur, Hakikatnya yang mana yang Tuhan? Bukan, kan manusia. Iya. Yang mana yang Tuhan? Yang mana? Hakikatnya. Hakikatnya yang Tuhan adalah, iya, keberadaannya. Dia kan berasal dari Allah. Keluar Yohanes 8 ayat 42. Yohanes 8 hakikat ayat itu 42. apa? Dikatakan kalau kau Hakikat jadi itu apa? begini. Sabar. Hakikat Al hakikat yang tuh, sama. al hakikat tuh bila Yang al hakikat tuh keberadaan. bila syariat batilan. Al hakikat tuh bila syariat batilan. Hakikat tanpa syariat batil. Kalian ini kan tidak ada syariat. Apa itu hakikat menurut kamu sebagai Kristen? Iya, keberadaan yang ada, yang sudah ada. Keberadaan Makasih ya. keberadaan yang sebenar. Mulai. Pendeta Telepon, sorry. Iya, lagi di telepon. Hakikat Tidak itu ada adalah teman. keberadaan Pendeta, yang pendeta, sebenarnya. Hakikat adalah keberadaan yang sebenarnya, betul? Betul? Keadaan yang sebenarnya Yesus ini manusia apa Tuhan? Keadaan yang sebenarnya. Keadaan yang Ngomong sebenarnya. Yohanes 8 ayat 42. Dia datang dan keluar dari Allah. Bukan tanya dia datang dan keluar. Yang saya tanyakan keadaan yang sebenarnya Yesus ini manusia atau Tuhan. Hakikat itu kan keadaan yang sebenarnya. Keadaan yang sebenarnya Yesus itu manusia atau Tuhan. Astagfirullah. Bicara tentang hakikat baru tidak tahu hakikat. Bagaimana kalian Kristen mau paham hakikat sementara Kan kalian tidak ada syariat? Nah, Keadaan yang sebenarnya Yesus itu manusia apa Tuhan? Tuhan dan manusia, bro. Dia menjadi manusia kok. Kalau Tuhan dan manusia itu berarti dua hakikat, bukan satu hakikat dongo. Karena hakikat manusia adalah daging, hakikat Allah adalah roh menurut Bible. Hakikat Allah tidak terlihat, hakikat manusia terlihat. Iya. Yesus ini hakikatnya manusia karena dia terlihat. Kalau dia juga Tuhan, berarti dia mempunyai dua hakikat. Hanya orang gila yang mengatakan dalam seseorang mempunyai dua hakikat. Lukas 2 nomor 11 hakikatnya apa? Lukas 2 ayat 11. Hakikatnya apa yang keluar dari rahim Maria itu? Manusia apa Tuhan? Keadaan yang sebenarnya yang keluar dari rahim Bunda Maria itu manusia apa Tuhan? Keadaan yang sebenarnya. Yang Hakikat adalah keadaan yang manusia, sebenarnya. ya, manusia Manusia daging. Berarti hakikatnya manusia, benar tidak? Iya, dia menjadi manusia, hakikatnya manusia. Oke. Ketika dia manusia, dia juga Tuhan. Iya, karena dia Oke, dikandung oleh Roh hakikat- Kudus. Oke. Hakikat Tuhan apa? Hakikat Tuhan apa? Apa hakikat Tuhan? Ilahi, Apa hakikat Tuhan? roh. Hah? Roh, ilahi. Roh. Berarti Yesus ada berapa hakikat? Ada berapa hakikat? Di dalam kemanusiaannya, Ada berapa hakikat? ya dia satu. Nah. Bingung dia kan? Bingung kan? Bingung. Nah, jadi begini. Kamu sudah mengeluarkan Tunggu ya. lafaz dia satu hakikat. Hakikatnya yang mana? Tunggu saya lihat dulu. Makanya ketika kalian menjelaskan tanpa sesuai yang tertulis, kalian akan muter-muter terkancing sendiri nanti. Yang kalian ngobrol ini sama orang Islam, orang yang berakal. Begitu. Dibantu tetap layar dulu teman-teman.
Tapi dia ini baik loh, ini kawan saya dia ini baik teman-teman. Dia ini baik sekali kawan saya. Begitu Jenriko ya, sangat sulit kalau kamu mau mengatakan begitu. Karena hakikat Bapa adalah roh. Begini Jenriko, mari kita belajar sama-sama saudaraku. Coba kamu baca Yohanes 1:14. Coba baca dulu. Kita baca pelan-pelan Yohanes 1:14, kita kaji di situ pelan-pelan. Coba baca. Ya, tunggu, Yohanes 1. saya bilang dulu di dalam apa. Jadi, tunggu. Kan, silakan. atau bagaimana? Yohanes Kamu 1:14, coba baca. Kau baca saja dulu. Iya baca, karena karena kamu sudah Firman blunder itu tadi. telah Coba menjadi baca manusia. Yohanes 1:14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam Benar di antara bagaimana? kita dan kita. Iya. Iya, dengar. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia. Yang memberikan adalah Allah Bapa, hakikatnya tidak terlihat. Yang menerima adalah Yesus, hakikatnya daging terlihat. Berarti di situ ada dua hakikat. Kalau ada dua hakikat berarti ada dua keberadaan. Pertanyaannya, siapa yang Tuhan? Yang Tuhan adalah Allah Bapa. Karena hakikat Tuhan tidak terlihat. Karena di dunia ini cuma ada dua hakikat. Hakikat manusia adalah ciptaan, hakikat Tuhan adalah pencipta. Kalau Yesus bukanlah ciptaan, berarti dia pencipta. Kalau Yesus adalah pencipta, berarti dia bukan ciptaan. Karena hakikat Allah itu tidak terlihat. 1 Timotius 6 nomor 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam di dalam terang yang tak terhampiri. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat dia, dan manusia pun tidak bisa melihat dia. Bagaimana cara kita mengenal hakikat Allah yang tidak terlihat? Bagaimana cara kita mengenal Tuhan yang tidak terlihat? Satu-satunya jalan, dia mengutus utusannya datang ke dunia untuk memperkenalkan bahwa Tuhan itu ada namun tidak terlihat. Sehingga Yohanes 1:18 dikatakan, tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah, melainkan anak yang ada di pangkuannya yang menyatakannya. Jadi Yesus datang ke dunia itu mau menyatakan bahwa Tuhan itu ada, namun tidak terlihat. Namanya adalah Allah. Dia tidak terlihat. Sehingga Yesus mengatakan kepada orang-orang Bani Israel, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun kau tidak pernah melihat. Yesus, untuk apa kamu diutus ke dunia ini? Oh, saya diutus ke dunia ini menyampaikan firman Bapa. Dalilnya mana? Yohanes 3:4. Siapa yang diutus oleh Allah, maka dia menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Yesus, apakah benar kamu menyampaikan firman Allah? Benar. Dalilnya mana? Yohanes 17:8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Dan mereka telah menerimanya. Dan mereka benar-benar tahu bahwa aku datang daripadamu. Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus, berarti kita harus menyembah siapa? Yesus mengatakan Lukas 4 nomor 8. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Dan hanya kepadanya lah saja engkau berbakti. Yesus, tapi Jenriko bilang kamu Tuhan. Apa kata Yesus dalam Yohanes 5:30? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan daripada Dia yang mengutus aku. Aku menghakimi bukan atas kehendakku, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Karena aku datang ke dunia ini bukan atas kehendakku, tetapi kehendak Bapa yang mengutus aku. Jadi kita berdoa kepada siapa? Janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di dunia ini, karena hanya ada satu Bapa, yaitu di sorga. Yesus, apakah Bapa di sorga itu Tuhan? Iya, karena aku bersyukur kepada Bapa. Dalilnya mana? Matius 11:25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Yesus, apakah Bapa Tuhan langit dan bumi itu Bapa aku dan Bapa kamu juga? Iya, Bapa kita semua. Dalilnya mana? Yohanes 20 nomor 17. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu, kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Kenapa
kalian harus menuhankan Yesus, tapi orang-orang Kristen mengatakan kamu adalah Tuhan. Kalau mereka memaksakan menuhankan aku, maka mereka akan dihadapkan dengan Matius 7, 21, 22, 23. Tuhan, Tuhan, kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan mujizat demi namamu. Tuhan, Tuhan, saya berdiskusi dengan loading memakai namamu. Maka apa kata Yesus di nomor 23? Nyala kau dari hadapanku sang pembuat kejahatan, babi. Dalil semua Ini itu, setimbul. kenapa kamu mau bantah? Jadi Silakan, begini. bengkokkan. Jadi Silakan begini. bengkokkan. Silakan bengkokkan. Ketika kau berbicara, jika Anda mengutip ayat, kau tidak mengerti, kau cuma tahu baca tapi tidak mengerti. Ku bilang kau tahu baca tapi kau tidak mengerti. Oke, tidak perlu panjang-panjang saya bilang. Di dalam Matius pasal 7 ayat 21 itu belum ada orang Kristen. Ya, itu belum ada orang Kristen. Nanti ada orang Kristen di pada hari Pentakosta dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Berarti Yesus tidak Pada saat mengenal itu ketika Kristen. Berarti Yesus tidak mengenal Kristen. Ayo. belum ada orang Kristen. Blunder lagi Belum dia. ada, bukan tidak mengenal. Belum ada. Coba. Jadi ketika dia berkata, mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan? Kan coba saya baca ya, supaya kita juga jangan melenceng kemana-mana. Oke, di dalam Matius pasal 7, ya, ayat 21 sampai, ini kan berbicara tentang, harus lihat konteks, ini berbicara tentang apa? Ini berbicara tentang pengajaran yang palsu. Ya, dan pada saat Yesus hidup di bumi itu dia kan belum ini masih dalam pengajaran dia selalu oleh para imam kepala dan jadi di sini dikatakan begini kayak 21. Jadi buahnya kamu akan mengenal mereka, ya, dari pengajaran. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Jadi begini, bukan setiap orang. Berarti ada orang yang berseru dan melakukan, ada orang yang berseru tapi tidak melakukan kehendak Bapa di sorga. Ya, itu dikatakan di situ. Nah, jadi ayat 22 dikatakan pada hari terakhir. Jadi ini berlaku untuk pada zaman akhir juga. Jadi tetapi ini bukan berbicara tentang orang Kristen pada saat ini, ya. Ini berbicara kepada orang-orang yang mengaku dia sebagai Tuhan tetapi tidak melakukan. Nah, dikatakan di sini pada hari terakhir banyak orang berseru kepadaku. Ini mencangkup ke depan, ya, ke akhir zaman. Pada hari terakhir banyak orang berseru kepadaku. Itu dikatakan, ya, Yesus itu adalah Tuhan, ya, dikatakan berseru kepadaku, ya. Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Apakah Yesus tidak mengenal kita? Dia mengenal kita karena dialah sang pencipta. Kita adalah ciptaannya. Apa maksud dia tidak mengenal kita? Karena kita pembuat kejahatan. Kita berseru kepadanya dan kepada Bapa, tetapi tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus atau Bapa maupun Bapa, anak maupun Bapa. Itu yang dia katakan, nyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Di sini tidak berbicara tentang orang Kristen, tetapi ini merangkul ke masa zaman akhir, ya. Ketika pada hari terakhir dia menyatakan dirinya sebagai Allah yang Maha Kuasa, dia menjadi hakim, dia akan berkata, aku tidak mengenal kamu. Apakah dia tidak mengenal? Bukan. Dia tidak akan mengakui jikalau Anda pemberontak, artinya Anda yang penuh dengan tipu muslihat, artinya Anda masuk gereja, misalnya contoh ini saja, Anda kayak agamis, tetapi Anda penipu, pembohong, Anda tidak benar, itu yang tidak diakui. Tidak mengenal itu artinya tidak mengakui. Dari mana kita melihat Yesus adalah pencipta? Melalui dia, ya, melalui Yesus Bapa menciptakan langit dan bumi dalam Kolose pasal 1. Ya, Kolose pasal 1 ayat 15 sampai 16. Saya baca Kolose pasal 1 ayat 15 sampai 16. Nah, itu dikatakan, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulun, lebih utama dari segala yang diciptakan. Artinya dialah penyebab dari segala yang ada. Dari mana kita bisa melihat ke ayat 16? Karena di dalam dialah, ya, telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia adalah terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Nah, di dalam Yohanes pasal 17 ayat 5, ya, saya baca. Dan saya bertanya kepada Anda, ya, Yohanes 17 ayat 5.
Dikatakan di sini, ketika dia menjadi manusia dia berkata, memang dia menjadi manusia pembatasan dirinya ya, dalam Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 8. Dia memberikan kepada kita bahwa memberikan pengajaran kepada kita bahwa hanya portuna Allah salah. Jadi dalam Yohanes pasal 17 ayat 5 berkata, iya, aku telah mempunyai oleh sebab itu ya Bapa, ini dikatakan dia berdoa dalam sebagai manusia. Permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Sebelum dunia ada siapa yang ada? Coba. Sebelum dunia ada siapa yang ada? Diam dulu. Iya, diam dulu, gantian dulu. Ya, Sudah dari tadi ganti-gantian dulu. Kau terlalu banyak kau bahas takia. Jadi ya, diam dulu. Diam dulu, sabar. Saya masih fokus tadi. Kamu mengatakan di Matius 7:21 itu Kristen belum ada. Tadi pernyataan kamu, ya, jangan kamu rubah lagi. Oke, baik, diam dulu. Oke. Tiba-tiba, iya dengar dulu, gantian dulu. Tiba-tiba datanglah Paulus, baru kamu mengatakan Kristen ada, karena Kristen datang dari Paulus. Makanya sabar, makanya saya bertanya sama kamu tadi, apakah Yesus mengenal Kristen atau tidak? Kita tanya Dola dulu. Dola, apakah Yesus mengenal Kristen? Yesus tidak kenal Kristen, karena Yesus bukanlah Kristen. Makanya di Matius 7:21-23 orang yang memanggil Yesus akan diusir. Karena Yesus sadar dia bukanlah Tuhan, melainkan utusan. Penipu kau. Kau penipu. Aplikasi saja tahu. Kamu mau aplikasi saja tahu. Kami berpegang kepada Alkitab, bukan berpegang dari aplikasi. Kami berpegang kepada Alkitab. Dola saja tahu. Itu kebenaran. Berarti Dola bukan benar. Kristen. Kan ku bilang, dia juga bukan orang Islam. Dola bukan orang Islam. Iya, dia bukan orang Kristen. Dia bukan orang Kristen. Ya, murid-murid pengikut Yesus atau disebut Kristen itu sama, merujuk makna yang sama. Padahal saya sudah jelaskan kepada Anda toh. Saya sudah jelaskan toh tentang Anda, merujuk makna yang sama. Murid-murid pengikut Yesus ataupun Kristen itu merujuk kepada makna yang sama, ya. Coba ini ada bicara lain. Iya, lanjut. Sebelum dunia dijadikan siapa yang ada? Oke, jadi kenapa Yesus mengenal Kristen? Kenapa Kristen itu kan akar kata dari Kris adalah Kristus, Ion adalah orang. Ketika kita menyandang Kristen, kita adalah pengikut Kristen atau pengikut Kristus atau orang Kristen atau disebut murid-murid. Memang harus dipahami murid tidak semua rasul, tetapi rasul sudah tentu dia murid. Ya, dari ketika Paulus menjadi murid, dia menjadi rasul spesial yang dipilih oleh Tuhan Yesus. Jadi, mari kita baca di dalam Matius pasal 28 ayat 19. Dikatakan begini, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Ini catat, muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa, ya, sampai akhir zaman. Itu tentang murid. Dia katakan murid, ya. Coba saya baca lagi di dalam. Tunggu dulu, saya dulu. Murid. Baru dalam Kisah Rasul pasal di dalam Kisah Rasul pasal 11. Kisah Rasul pasal 1 Petrus 1 dulu. 1 Petrus 1 sedikit lagi baru saya semua rungkat ya, semua turun soalnya sudah dapat biasa tahu toh kalau semalam. 1 Petrus so lebih larut malam. 1 Petrus 4 ayat 14 dan ayat 16. 14 dikatakan, berbahagialah kamu jika kamu dinistas karena nama Kristus, ya. Itu disebutnya, sebab roh kemuliaannya itu roh Allah ada padamu. Ayat 16 dikatakan, tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, dikatakan orang Kristen kan, pengikut Kristus, murid, orang Kristen disebut itu, ya. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, makalah janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Baru di dalam Kisah Rasul pasal 11 ayat 6 dikatakan, ya, mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid disebut murid-murid. Itu untuk pertama kali disebut Kristen. Jadi itu yang Yesus tadi juga dibahas menyebut murid-muridnya tadi. Kristen.
Tunggu, Iya, iya. betul, betul. Dia Betul, tidak betul. mengerti dia. Yesus saja Mengerti. menyebut murid-murid itu, berarti Yesus mengerti, Yesus tahu, Yesus tahu maksudnya, ya, yang dikatakan murid-murid atau orang Kristen itu berarti adalah murid-murid atau pengikut Yesus, ya. Coba lihat Rasul juga, Iya. lihat Mm-mm. Rasul Paulus juga begitu dalam Kisah Rasul. Coba kita baca Kisah Rasul pasal 9 ayat 26. Nah, dikatakan, setiba di Yerusalem, Saulus pun sebelum dia sudah bertobat ini, Saulus mencoba mengambungkan diri kepada murid-murid. Murid-murid berarti itu murid-murid itu adalah orang Kristen atau pengikut Kristus, tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Berarti arti murid atau orang Kristen atau pengikut Yesus itu merujuk kepada makna yang sama. Begitu, Bos. Bisa dimengerti? Oke, baik. Baik. Berarti Kamu mengatakan tadi kesimpulannya bahwa Yesus sabar. mengenal orang Kristen. Sabar. Kesimpulannya. Sabar. Oke, Kan baik. kau bilang iya. habis itu sabar. Saya dengar, saya catat. Berarti semua merujuk itu. kepada yang Oke. sama, Dang. Berarti Sabar. benar. Iya, sabar. Sabar dulu, gantian. Kamu ini gas-gas, kenapa kamu ini? Oke. Coba kita fokus ya, karena saya rasa kamu ini kalau dibilang itu memang susah sekali. Dola, apakah Kristen sekarang ini adalah pengikut Kristus? Kristen sekarang bukanlah pengikut Yesus melainkan penyembah Yesus. Karena mereka disesatkan oleh Paulus. Mereka dibutakan dengan iman yang salah. Maka mereka tidak paham Bible. Wah, tidak paham Bible. Memang tidak bisa. Memang. Kami ini berpatokan di dalam Alkitab. Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dan kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Kami tidak berpatokan dengan dia. Jadi Rasul Paulus itu menjadi orang Kristen atau menjadi rasul itu bukan atas kehendaknya sendiri, tetapi oleh pernyataan Yesus Kristus, oleh Tuhan Yesus. Kenapa Anda lebih percaya kepada Dola daripada kami orang Kristen yang mempunyai kitab kami? Kan begitu. Coba kita Iya, baca tapi ya. ini Kisah Rasul. coba sabar ya. Dola, Iya, bagaimana Dola orang tanggapan Kristen. Anda tentang Dola, bagaimana tanggapan Anda tentang Paulus? Dola. Paulus adalah pengajar sesat yang telah dinubuatkan Yesus. Hanya Kristen ini tidak mau jujur. Kalau jujur kosong gereja. Ya. Aduh, kosong gereja, makanya kali ini kita Dikatakan begini, berbicara tidak mau jujur. Dola saja tahu. Dikatakan coba kita baca ini tentang kronologi Rasul Paulus. Ya, ini dikatakan oleh apa? Ayat 10 ya sampai 12. Jadi begini, di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Ini murid Tuhan ya, yang disebut orang Kristen, pengikut Yesus ya. Murid Kristen itu pengikut Yesus sama, ya, merujuk makna yang sama. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, yaitu Ananias. Jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, marilah pergi ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Ayat 12 dikatakan, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpahkan tangannya ke atas supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang ku dengar tentang orang itu. Banyak orang ku dengar tentang orang itu. Banyak orang ku dengar tentang orang itu. Banyak orang ku dengar tentang. Banyak orang ku dengar tentang. Banyak orang ku dengar tentang. Banyak orang ku dengar tentang.
dia sudah jadi rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Jadi kenapa saya katakan ini? Ini dola ini dan Anda sama. Kenapa? Ketika Rasul Paulus, iya betul, aku bilang sama, kalian punya otak. Kalian punya otak sama. Dalam 1 Korintus 6 ya, ayat 9 sampai 10. Ini yang kalian tidak suka kepada Rasul Paulus karena Rasul Paulus menelanjangi kebodohan kalian. Sifat-sifat yang dikerjakan oleh iblis itulah yang kalian ambil. Jadi dikatakan oleh Rasul Paulus, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, tunggu, orang pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Karena dasar inilah Rasul Paulus menyatakan kebenaran sehingga kalian tidak suka kepada Rasul Paulus, betul kan? Sama dengan dolamu itu. Sama kan? Sabar. Suka, kan? Sabar. Karena sabar. Iya, sabar dulu. Telanjangi, tunggu dulu lah. Oh iya. Silakan. Silakan Dinda. Begini, sedikit lagi saya semua turun sudah tadi Dinda lagi. Bukan begini Dinda. Ini tidak suka. Bukan saya cuma tanya ini. Jangan bilang Dinda. Saya cuma tanya ini. Oke, baik saudara. Dinda, tadi begini. Saya bilang begini tadi, Dola, ada orang Kristen yang mau menjelaskan Paulus, bagaimana tanggapanmu Dola? Kalau ada orang Kristen yang membela Paulus, berarti mereka pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus. Karena Yesus tidak mengenal Paulus dan Kristen. Makanya Kristen adalah ajaran bingung dan sesat. Aduh. Betul, kalau kita mau buktikan, coba kita buktikan. Sabar, sedikit lagi. Tunggu kita balas ya. 1 Korintus 11 ayat 1. 1 Korintus 11 ayat 1. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Jadi ketika kita mengikuti Kristus atau mengikuti Paulus, sama kita mengikuti Kristus karena Rasul Paulus adalah rasulnya Kristus. Karena Rasul Paulus adalah rasulnya Kristus. Kita kasih sampingkan dulu. Dola kita kasih sampingkan dulu. Baik. Tadi saya sempat catat. Iya, terakhir. Tadi kamu catat, saya sempat catat bahwa Yesus menerima Injil bukan dari manusia, betul? Paulus menerima firman bukan dari manusia, benar tidak? Paulus oleh penyataan Yesus Kristus. Iya, sabar. Ingat teman-temannya, Paulus menerima firman bukan dari manusia. Coba baca 2 Yohanes 1 nomor 7. 2 Yohanes 1 nomor 7 terakhir. Menggiring terus lagi. Tidak, kita lihat 2 Yohanes 1 nomor 7. Coba. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Paulus menerima Injil. Paulus bertemu dengan Yesus dalam keadaan sebagai manusia atau tidak? Dalam bentuk teopani, dalam bentuk cahaya. Cahaya ini sudah ini berbicara tentang dia datang ke dunia sebagai manusia. Coba dengar dulu. Dia datang ke dunia sebagai manusia. Harus mengakui dia juga datang sebagai manusia. Apakah hanya sekedar manusia? Tidak. Ada penjelasan yang lain. Coba kita tanya Dola ya. Kita tanya Dola ya. Tanya Dola terus. Jadi begitu ya. Teknologi ini siapa yang buat? Orang Islam apa Kristen yang buat teknologi? Saya butuh pengakuan biar saya rekam. Teknologi ini yang buat Kristen apa Islam? Jujur. Saya tidak mau bicara itu. Kau jangan bicara saja. Saya langsung turun ya, nanti besok. Yang penting saya sudah kasih tahu ya. Jadi harus ingat ya bahwa ketika kita mengikuti Rasul Paulus, kita mengikuti Yesus. Karena Paulus adalah rasulnya Yesus. Dia yang menulis kitab ke-12. Tunggu dulu boy. Dia yang menulis buku dan dia banyak diranjam, disesat karena pemberitaan akan nama Yesus. Karena dia adalah salah satu rasul spesial. Coba kita baca dulu di dalam Roma pasal 1. Baik, Dola masih 16. Lanjut Dola. Cuma satu kali ini. Roma 1 ayat 16.
ya, karena dia memberitakan Injil. Jadi sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Orang Yunani ini mewakili orang kafir, ya, bangsa kafir. Jadi kita termasuk orang kafir. Jadi ini Injil ini yang bisa menyelamatkan kita, karena Injil ini adalah kabar baik, yaitu mencangkup tentang kematian Yesus, penguburan Yesus, serta kebangkitan Yesus. Baik, siap. Berbicara tentang Injil itu berbicara tentang keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Oke? Siap. Oke, Terima kasih. saya titipkan satu ayat buat baca untuk kita semua netizen, satu ayat saja. Bisa bacakan 2 Korintus 11 nomor 17 untuk satu ayat. Ya, Silakan baca. tanya Dola. Untuk kita semua netizen. Bukan untuk kamu. Kamu bacalah situ. Kamu bacalah situ. Baca Saya sudah saja. tidak kasih connect lagi. 2 Korintus 11 nomor 17, satu ayat terakhir. Ya. 2 Korintus 11 ayat 17. Iya. Apa yang aku katakan, aku mengatakan bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang yang bodoh, yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Itu siapa yang berkata itu? Ya, kau tahu baca ini perikopnya? Kau mengerti ceritanya? Itu tentang Paulus tidak mementingkan diri sendiri. Paulus tidak mementingkan diri sendiri dan dia berbicara. Coba baca, justru kau baca seterusnya. Jangan cuma baca-baca satu Oh, berarti ayat. Kau kita akan lanjut. gagal paham. Berarti kita Kau baca lanjut, kasih hidup seterusnya. Dola lagi. Kau baca-baca Kasih sesuatu. hidup. Iya. Membaca cuma satu panggang. Kau tidak tahu ini tentang Sudah. Paulus tidak mementingkan Wong dia sendiri yang dirinya. bilang kamu tidak percaya. Dia bilang aku Iya, aku ini- berkata-kata bukan menuruti firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh. Sudah selesai. Coba Anda baca di dalam DP ayat. Mengapa Iya, tidak? mau Apakah lanjut karena apa tidak? kamu apa Iya, mengetahui? masih mau lanjut. Justru Masih mau lanjut. kau ini Masih mau bikin-bikin- lanjut. Tidak, Maksudnya masih mau jangan kau lanjut. salah tangkap ini. Kau baca. Kau baca semua ini jangan. Kau baca supaya kau menarik kesimpulan yang benar. Bagaimana kau baca cuma satu ayat lalu kau menyimpulkan dengan seenak jidatmu. Tidak mungkin, tidak boleh begitu. Kalau kau cuma baca satu ayat, kau baca seterusnya dari ayat 7 sampai itu penjelasannya apa? Itu dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Ya, dia selalu Iya. apakah aku berbuat salah jika aku merendahkan diri? Itu kan dikatakan oleh Yesus, oleh Rasul Paulus untuk meninggikan kamu. Karena aku memberitakan Injil Allah kepada kamu dengan cuma-cuma, tanpa ada motif-motif tertentu. Ketika dia mengajar firman Tuhan atau dia memberitakan Injil ke Asia, dia tidak kaya pun, dia malah disesah. Oke, baik. Saya tanya Dola tentang ayat itu ya. beraniaya. Saya tanya. Ya. Oke, saya tanya Dola tentang Apakah ayat dia itu. kaya? Ketika dia memberitakan Ya, Injil, saya dia tanya jadi Dola kaya? dulu. Tidak. Tanya Dola tentang Malah ayat dia itu. diranjam. Karena apa? Karena Injil, kebenaran itu. Ya. Dola. Terus. Kau ngomong sama Dola ya? Karena kamu dengan Dola, otakmu berdua bersama. Toki berhenturkan kedua otakmu itu dengan Dola. Cocok. Itu kan sudah jelas. Paulus mengatakan apa coba? Paulus mengatakan Kau apa? diskusi dengan Coba. saya bukan dengan Dola. Kenapa kau diskusi dengan Dola? Kami tidak percaya juga Bukan, Dola. kami Paulus bukan orang mengatakan di Kristen. situ apa tadi? Di berapa coba? Bukan takut Dola ini yang brother. Sabantar ini kalau so live abis ini dorang mau DM pak kita ini babung ke bumake. Paling ini dong abis live ini dorang mau DM bumake. Kita bilang yang di bawah ini yang ada nonton 7.000 ini berani bumake kita langsung blokir atau kita laporkan ya Padola. Nanti kita laporkan Padola ya yang ini kalau badem kong bumake ya baca cimaki. Bukan, kalau macam kamu mengatakan seperti itu ya bagaimana ya kalau mau bilang ya? Ya itulah kita kan berbeda sumber, tidak akan connect. Dola. Karena kita berbeda sumber Iya. pemahaman. Nah. Dola, terus. ya sahabat. Dola, bagaimana tanggapan Anda di Korintus tadi yang dibaca bahwa Paulus itu adalah seorang yang bodoh? Apa yang dikatakan Paulus di Korintus emang benar. Karena Paulus berkata sesuai dengan yang tertulis. Karena Paulus emang bodoh dan tolol. Kan memang sesuai tertulis, kenapa kamu mau rubah? Kan sesuai tertulis, dia mengatakan aku berkata bukan menuruti firman Tuhan, melainkan seorang bodoh kan? Dalil firman Tuhan. Sama. Jangan seperti itu. Iya, dia seperti orang bodoh karena dia tidak menonjolkan dirinya bahwa dia Coba apa yang mau Kalau kau Anda tanyakan sudah kepada tahu, Dola, silakan.
Dia Tanyakan itu kepada Dola. Rasul Paulus itu dia orang termuka dari sertingnya, sebangsanya. Karena silakan apa? tanya Dia kepada di bawah naungan guru besar Gamaliel. Ya. Iya, Coba, silakan. mana Apa yang Dola? mau kau tanyakan kepada Dola? Silakan. Bagi Apa pakai yang mau Dola kau sudah tanyakan juga pakai sebelum- firman Tuhan kan. Iya, tanya pada Dola. Iya, apa yang mau kau tanyakan sama Dola? Ya. Bilang Dola kenal sama gurunya Paulus Gamaliel. Coba. Habis itu kalian berdua Gamaliel, saja ya? ngomong gitu. Heeh. Siapa? Guru Paulus. Iya. Gamaliel. Coba apalah? Kamu tanya sendirilah. Apa? Coba tanya. Bagaimana mau bilang? Belum lagi. Bilang Dola. Tadi Dola. Dola. Kok jadi bodoh-bodohin saya lah. Coba kamu saja bilang. Bukan. Dola, apakah kamu kenal sama gurunya Paulus? Siapa tadi? Coba bilang begitu. Gamaliel. Coba bilang Dola, apakah kamu kenal sama gurunya Paulus Gamaliel? Bilang begitu, biar saya dekatkan. Begini. Dola, memang kau semakin bodoh saya inilah. Coba kau bilang apa? Dola. Oke, Dola. Apakah kamu Apa kenal kau kenal sama gurunya Paulus sama guru Gamaliel? Paulus. Sudah bilang gurunya Paulus. Kalau dia kenal. Coba mana bilang? Oke, baik. Paulus tidak Apakah punya kau- guru karena dia sesat. Tidak punya guru. Tipu kau. Tapi Kau Alkitab menipu menjelaskan kau. dia Ayo. punya guru. Coba, oke kita baca. Coba baca, Baca ya? Iya. Coba baca. Oke, kita baca di dalam di dalam Kisah Rasul pasal 5 ayat 34. Sudah? Sudah ndak? Baru di dalam Kisah Rasul pasal 22 ayat 3. Iya, silakan. Ya, saya baca ya, Kisah Rasul pasal 22 ayat 3. Jadi Dola ini tidak tahu tentang gurunya, toh? Jadi aku adalah orang Yahudi, dikatakan oleh Rasul Paulus. Lahir di Tarsus, di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini. Dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah sama seperti kamu semua pada waktu itu. Itu jadi Paulus berbicara kepada orang Yahudi bahwa dia adalah murid dari guru besar yang di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum Taurat nenek moyang kita. Apa? Jadi Oke, dia baik. adalah murid Gamaliel. Oke, baik. Dola tidak Sabar. tahu, toh? Dola, ya sabar. Dola di Bible itu ada tertulis gurunya Paulus. Karena tadi dibaca. Bagaimana tanggapan Anda, Dola? Soalnya tadi tertulis di Bible ada gurunya Paulus. Karena Bible itu sudah di rumah-rumah sesuai dengan keinginan bapak-bapak gereja. Jadi apa yang ditulis Paulus dalam surat-suratnya adalah sesat. Aduh, tetap. Dia memang surat Paulus itu karena firman Tuhan tidak mungkin mencampur tangan dengan firman manusia kan? Memang tidak bisa. Memang makanya dari tadi kamu kalau bukan surat Paulus bagaimana kalian katakan dia sesat sedangkan dia berbicara jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dusta. Kok bagaimana kalian bilang dia sesat ketika dia berkata tentang kebalikan dari kata-kata yang kalian katakan itu. Dia katakan jangan berzina, pemburik banci, pemfitnah, penipu. Kan dia marah, dia tidak suka. Bagaimana kalian bilang dia sesat? Hal-hal begitu kok kalian bilang sesat. Hanya iblis yang tidak suka dengan kebenaran. Ingat, hanya iblis yang tidak suka dengan kebenaran. Ya, itu. Oh. Oke, saya semua. Kau baca cerita saja Dia berkata apa tadi? Tadi kamu bilang Paulus berkata apa? Ayat 6. Oke. 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10. Dola, apakah
Dola, apakah Paulus mengatakan dalam Korintus katanya tidak mencuri, tidak apa, tidak membunuh itu? Katanya itu pengajaran Paulus. Bukan Apakah begitu. benar Paulus apakah benar Paulus mengatakan itu coba. menurut firman Tuhan? 1 Korintus Coba dikutip. Iya, sabar. Saya tanya dulu. ayat 9. 1 Iya, Korintus 6 Dola. ayat 9 sampai 10. Iya, Dola, apakah benar Paulus mengatakan di dalam di dalam Korintus bahwa tidak boleh mencuri, tidak boleh membunuh, tidak boleh berzina? Apakah benar Paulus itu mengatakan sesuai dengan firman Tuhan atau bukan firman Tuhan? Dan kalau bukan firman Tuhan, tolong kutip ayatnya. Silakan. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Kembali kayak tadi. Berarti betul lah Paulus itu berkata-kata bahwa dia berkata-kata bukan menurut firman Tuhan. Kamu percaya pula itu. Sementara kamu mengatakan Paulus bilang jangan berbunuh. Kutanya sama kamu, Paulus membunuh atau tidak? Ketika dia menjadi orang Kristen, dia sudah bertobat, tidak lagi menganiaya. Paulus membunuh atau tidak? Paulus pernah membunuh atau tidak? Tidak tertulis dia membunuh, tapi dia menganiaya tertulis. Paulus membunuh murid-murid Yesus atau tidak? Jujur. Dia menganiaya. Tidak mau jujur. Ada tertulis. Coba, di mana tertulis dia membunuh? Coba, ada tertulis nak dia membunuh? Coba, kasih ayatnya. Dia ketika dia menjadi rasul, dia sudah bertobat, tidak lagi melakukan kejahatan, dia melakukan kebaikan, dia mengajarkan tentang kebenaran, dan itu tidak disukai oleh pengikut-pengikut sesat, ya, pengikut-pengikut iblis, istilahnya begitu. Saya tidak bilang Anda sesat, tidak apa-apa, karena di dalam Alkitab Yesus berkata, lalang dan gandum biarlah bertumbuh bersama. Nanti yang memutuskan untuk orang dihukum itu adalah Tuhan sendiri, karena pembalasan adalah hak Tuhan. Kami tidak bisa menyesatkan orang, tidak boleh, karena pembalasan adalah hak Tuhan. Dan biarlah lalang dan gandum bertumbuh bersama. Sabar. Oke. Dola, apakah Paulus pernah membunuh murid-murid Yesus? Paulus adalah pembunuh murid-murid Yesus yang kau ngomong sekarang saja mendirikan sama Dola. agama Kristen yang saya menyembah turun, ya. Yesus. Kau ngomong Nah sama Dola. itu betul. Pembunuh. Dia semua ini Masa lucu-lucu kamu ini. percaya pembunuh? Di bawah 7.000 orang ada nonton loh. Masa kau ini dola-dola terus? Lawan Ini kan aplikasi Oke, saya tanya sama kamu. Teknologi dibuat oleh orang Islam apa orang Kristen? Bukan. Itu orang Kristen. Yang itu dola itu orang Oke. Kristen yang bikin. Teknologi dibuat oleh orang siapa? Setan tidak tahu. Ya sudah, sukses selalu saudaraku ya. Kita Oke. semangat memberikan Ya, baik. Injil ya. Sukses selalu. Oke, Iya, sama-sama. semoga Makasih sebentar ya. kamu Ya, tidur. kita cuma sebagian dari. Siap. Tanya dola. Sebentar tidur, sebentar bisa mimpi hilang ya. Mimpi indah. Kau bilang pengikut-pengikutmu, brother. Bilang pak pengikutmu yang netizen di bawah. Mereka ini kalau selesai kita berdebat berdua diskusi cuma santai-santai, mereka yang kepanasan, mereka mau DM saya maki-maki, betul, mau maki-maki, pokoknya segala kata-kata binatang, nama-nama binatang itu sudah mereka ucapkan kepada saya di DM. Katanya ketika Justru- dimaki harus balas mengasihi. Kenapa kamu protes? Iya, maksudnya bilang sama mereka jangan begitu. Iya, oke. Maksudnya jangan. Siap, jangan begitu Karena mereka teman-teman ini ya. Iya, begitu. teman-teman jangan Santai. begitu ya. Jendriko ini kawan saya yang baik kok dia. Kita doakan dia. Cuma dua yang Allah Subhanahu wa taala berikan doa kepada dia. Kalau Allah tidak kembalikan dia ke fitro, maka Allah kembalikan dia ke rahmatullah. Jadi doakan saja beliau ya. Dia orangnya baik kok teman-teman. Iya, dia ini adalah satu orang yang memang ditakuti di Lorong 3 RT 1 nomor B2 ya. Waktu di kampungnya itu. Ya doakan ya teman-teman, semoga beliau mendapat hidayah. Dia orang baik kok dia. Biasa kalau dia buka kobal sendiri dia paling takut kasih naik orang. Apalagi kalau saya sudah dibawa dia pura-pura tidak lihat saya punya tepingan. Tapi dia baik, dia kawan saya. Saya akan bertemu sama dia teman-teman. Insya Allah dalam bulan-bulan ini. Jendriko Markalungana ke Gorontalo boleh? Nanti mau bayar tiket. Soalnya kita mau Boleh. langsung ajus di Gorontalo. Boleh? Boleh. Serius ini? Kita tanggung Iya. ada tiket ke Gorontalo. Boleh.
nanti supaya kalau macam kita mau ke Jakarta, berarti nanti ngana pe uang tiket balik ke apa ke Manado, kita apa kita kasih lagi uang tiket sekalian tong pasir. Jadi di Gorontalo kita nongkrong di kopi-kopi saja, jadi kita ngobrol di warung kopi sambil live begitu, biar kita Iya, tunjukkan boleh. kepada netizen walaupun kita di apa media sosial ini saling marahan, tetapi bertemu langsung tidak. Nanti mau undang juga siapa Pak Pendeta Tidak, Yunus, katanya dia Oh, mau ada Yunus. pelayanan di Gorontalo. Oh, Tapi jangan berkelahi kamu sama Pendeta Yunus. Biasa kalian tuh kalau dua orang Jangan deh. berkelahi. enggak Iya, jadi kalau kita Hmm. semua soalnya begini, kalau kita dari Ternate naik pesawat ke Gorontalo, berarti kan ndak ikut darat. Kita transfer doi tiket penganang-anak ke Gorontalo. Mar kalau kamu tidak ke Gorontalo, saya ikhlaskan uang tiket itu sama kamu. Mungkin kamu yang membutuhkan, ya, gitu. Tapi ke Gorontalo, serius, Iya. Oke. Oke. Barang soalnya mau apa cepat-cepat mau silaturahmi Pak Ajus, lama ndak buku dapat dengan Ajus di Gorontalo. Iya, soalnya. harus begitu, no. Harus Siap. begitu karena Oke, mantap. orang ini hidup cuma sekali, toh. Harus silaturahmi. Mar nanti kalau harus macam baku sayang. nanti kalau mau tidur satu malam, kita nanti tidur di penginapan. Mar beda, jangan satu kamar. Tiba-tiba kita ndak tahu kau seruduk dari belakang. Dia Enrico ya. Apa Oke, ini siap. LBGT ini? Iya, oke siap, brother. Makasih ya, brother. Oke, siap. Oke, selamat malam, selamat Sukses selalu. beristirahat. Iya, Tuhan Ya. memberkati. Oke, Tuhannya Yesus memberkati. Oke, saya izin turunkan. Allahu Akbar. Iya, dia memang begitu teman-teman. Mereka tadi itu yang penting dia tidak menghujat, dia hanya berusaha untuk membela dia punya keimanan dan itu hak mereka kan. Karena apologet itu berhak untuk membela keimanan.